Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat bunda-bunda yang bergabung di kajian Mata Support Group, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya? Ini hari ketiga ya bunda-bunda. Izinkan saya membagikan video dan membuat video ini sebagai tugas saya di kelas kajian kelas Inner Game Life Coach yang sementara saya ikuti. Saya juga menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat belajar, nikmat berkumpul dalam majelis ilmu. Masya Allah, yang memang kita nggak bisa hitung terlalu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tak lupa juga saya sampaikan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita semua diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin amin robbal alamin. Apa kabar bunda-bunda? Lama tak jumpa. Izinkan saya ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya akan membuat video dan materi-materi dari modul Inner Game Life Coach. Dan hari ini saya mau sampaikan materi tentang focus on you. Berapa minggu lalu saya pernah membuat video tentang menata ruang batin ya di modul pertama Inner Game Life Coach. Dan saat ini saya membahas lagi tentang focus on you karena hal yang paling mendasar yang harus kita ubah, yang harus kita lakukan untuk mengubah hidup adalah bagaimana kita memperbaiki apa-apa yang ada di dalam diri kita. Jadi fokus on you itu juga itu seperti menguatkan pengaruh dalam diri. Apabila kita sudah berusaha untuk memperbaiki diri, banyak yang bisa menerima impact baiknya. Bisa lingkungan, bisa orang rumah gitu, teman-teman, kerabat, dan itu kalau kita latih terus-menerus itu bisa jangka panjang mudah-mudahan ya. Sebenarnya ada 7 kaidah dalam mengubah hidup ya, mudah-mudahan ya. Ada 7 fokus yang mengubah hidup ya, yang mungkin yang saya sampaikan hari ini. Saya spill dulu dari 1 sampai 7 ya, yaitu 1 adalah fokus ke dalam. Kita fokus ke dalam diri dulu. Yang kedua adalah fokus mengubah diri. Ya. Saling mengkait di antara 7 ini ya. Terus yang ketiga adalah fokus dalam kendali. Yang keempat adalah fokus di sini kini. Yang kelima adalah fokus syukur. Yang keenam adalah fokus memulai hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Dan yang ketujuh adalah fokus pada pikiran. Saya akan spill satu-satu benda-benda ya dan menjelaskannya secara singkat tentang 7 fokus yang bisa mengubah hidup. Di materi sebelumnya saya pernah menyampaikan tentang hidup kita itu ternyata kita sering menjumpai kejadian-kejadian di luar diri kita yang terkadang ketika kita melihat atau kita menyaksikan mendengar berita itu kita belum menguasai diri kita, biasanya yang terjadi adalah kita akan terpengaruh dengan kejadian tersebut. Padahal sebenarnya nasib ditentukan oleh cara kita merespon kejadian tersebut. Dan cara melatihnya adalah dengan 7 fokus ini. Tapi Bunda bisa satu aja yang Bunda bisa kuasai dan Bunda latih, itu sudah mempunyai dampak yang positif dalam hidup kita dan bisa berpengaruh kepada lingkungan terdekat kita. Seperti itu Bunda. Jadi memang
yang ruang dalam diri itu yang kita fokuskan itu yang kita mau perbaiki itu sangat berpengaruh. Nah, di fokus pertama itu adalah fokus ke dalam diri. The only way out is in. Jadi jalan keluar itu ada di dalam. Ya, kejadian-kejadian di luar yang menjadi masalah, konflik, ya, dan membuat stres. Cara menyelesaikannya adalah fokus ke dalam. Hanya satu. Jalan keluar itu adalah di dalam diri. Apa yang ada di dalam diri? Seperti bunyi surat Ar-Ra'd ayat 11 ya, saya kutip sedikit aja, tidak akan berubah nasib suatu kaum sampai merubah apa-apa yang ada dalam dirinya. Yang di materi sebelumnya saya sampaikan itu yang kita harus ubah terlebih dahulu adalah pikiran dan perasaan. Dan itu akan dibahas lagi berikutnya di fokus-fokus selanjutnya. Jadi apapun masalah ya, apapun masalah yang bunda-bunda terima, yang bunda-bunda hadapi, tidak akan bisa berubah kalau bukan bunda yang merubah dirinya bunda. Kadang kita tiap hari dikomplain sama suami, kadang melihat anak-anak tantrum. Kalau kita nggak bisa nguasain dalam diri, kita ikutan tantrum bunda. Kalau kita nggak bisa tenang, kita akan ngamuk duluan bunda, lebih dari suami. Seperti itu. Jadi apa yang ada dalam diri adalah pikiran, perasaan, ya, terus perilaku, seperti itu. Dan akan menghasilkan hasil. Jika kita merespon, ya, apa-apa yang ada dan kita juga responnya malah negatif, maka hasilnya juga akan negatif. Seperti itu benar. Jadi apapun masalah, ya, satu-satunya jalan keluar adalah fokus ke dalam diri. Sibuklah memperbaiki diri terus-menerus. Sibuklah terus menjeda apa-apa yang kayaknya mumet banget, apa-apa yang kayaknya pusing banget, apa-apa yang membuat kita marah, apa-apa yang membuat kita galau. Ada apa sebenarnya? Apakah saya salah menerima? Apakah saya salah merespon? Respon mana yang harus saya pilih? Seperti itu. Dan memang ilmunya ada. Nanti di berapa kajian atau berapa modul akan saya sampaikan cara-caranya untuk supaya fokus ke dalam itu apa saja. Jadi di sini saya cuma spill ada 7 kaidah yang harus yang bisa kita kuasai, yang bisa mampu mengubah nama baik hidup kita ya secara singkat. Seperti itu Bunda. Oke, saya lanjut. Terus yang kedua adalah fokus kedua adalah the more you focus on fokus mengubah diri ya. Jadi ada fokus mengubah diri. Jadi ada kalimat-kalimatnya atau ada kata mutiaranya adalah the more you focus on you, the greater your impact on others. Seperti saya sampaikan sebelumnya, semakin kita fokus memperbaiki diri, maka semakin besar dampak baik dirimu di orang lain dan kehidupan. Iya, karena gini, kadang kita mau mengubah suami, kita sibuk mengubah orang lain. Sudah curhat sana sini, ternyata nggak bisa mendapatkan insight yang bagus karena semua fokusnya ke orang lain. Oke lah, kita mengubah, ikut kajian 1 kali 2 kali, diajarin. Yang harus sebelum merubah orang lain, kita harus merubah diri kita dulu. 1 hari, 2 hari dicoba. Terus ujuk-ujuk udah harus berubah suami atau anak. Enggak seinstan itu. Jadi memang pelajaran fokus mengubah diri ini adalah pelajaran seumur hidup. Sekaliber Nabi Muhammad saja, itu nggak bisa mengubah pamannya. Nggak bisa mengajak pamannya untuk masuk ke dalam Islam. Apalagi kita yang punya banyak dosa. Jadi yang pertama harus diubah adalah diri kita sendiri. Ya, benar-benar.
Fokuslah menjadi teladan, fokuslah menjadi contoh. Jadi ketika kita sudah fokus ke dalam diri kita, secara pelan-pelan dan latihan terus-menerus, itu akan berdampak teladan, contoh yang baik, model yang baik dari kita untuk anak-anak dan suami kita. Biarkanlah mereka melihat apa-apa yang telah kita lakukan sesuai dengan apa-apa yang kita ingin perbaiki. Dan mereka akan melihat itu dan mereka akan mencontohkan itu. Ada ulama-ulama menyampaikan ya, dari Heartful Transformation ini, bahwa siapa saja yang berupaya memperbaiki urusannya antara dirinya dengan Allah Ta'ala, maka Allah akan jadikan rapi segala urusannya dengan manusia. Yang kedua adalah siapa saja beramal buat urusan akhiratnya, niscaya Allah Ta'ala akan cukupkan urusan dunianya. Dan yang ketiga adalah siapa saja yang memperbaiki batinnya, maka Allah Ta'ala akan baguskan amal zahirnya. Jadi sibuk memperbaiki diri, sibuk fokus ke dalam, itu otomatis akhiratnya juga kena. Allah akan memberikan banyak berkah, nikmat ya untuk kita ketika kita berusaha memperbaiki diri. Ya, adapun pernah cerita juga yang saya pernah dengar dari guru saya, adalah seorang pemimpin hebat, anggaplah dia presiden. Ya, dia pernah berkata seperti ini, ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Maka aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Terus ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadari tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku mulai mengubah keluarga. Kini aku semakin renta, aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Ternyata aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dahulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku dan kotaku. Pada akhirnya aku akan mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia. Seperti itu, Bunda. Untuk bisa merubah orang lain, intinya harus kita dulu yang merubah diri kita sendiri. Oke, tangkap Bunda-Bunda. Nah, sekarang kita loncat ke fokus yang ketiga. Fokus yang ketiga adalah fokus dalam kendali. Ada kata mutiaranya. Things you can change them fully. Things you cannot change, accept them fully. Anything in insanity. Hal-hal yang bisa diubah, ubahlah sepenuh hati. Ya, untuk yang tidak bisa diubah, terimalah sepenuh hati. Selain dua hal itu adalah sebab penyakit jiwa. Ya iya, karena kita itu ternyata diberi oleh Allah kehendak bebas atau free will, ya. Tapi kita juga dibatasi dengan hal-hal yang bisa kita ubah dan hal-hal yang kita tidak bisa kita ubah. Yang tidak bisa kita ubah itu adalah di luar kendali, seperti perkataannya orang, ya, seperti gosip-gosipnya orang, sikapnya orang lain pada kita, seperti cuaca, ya, umurnya kita, kesehatan. Walaupun kita sudah selalu sehat ya, selalu makan yang olahraga, makan yang sehat. Tapi ada saatnya memang ketika ini kita juga gampang sakit. Ya kan? Nggak 100% kita bisa kendalikan kesehatan kita. Ya. Ada juga yang seperti saya sampaikan tadi adalah perkataannya orang, ya, kita nggak bisa, atau anak kita nggak bisa ubah sifatnya, karakternya, walaupun kita bisa arahkan, tapi apakah dia mau berubah atau tidak, itu tergantung anaknya sendiri atau suaminya sendiri, dan bisa berubah kalau dia lihat contoh dari kita.
gitu. Nah, yang kita tidak bisa ubah itu di luar kendali. Tapi kalau di dalam kendali kita adalah yang kita sendiri yang bisa ubah. Oke, apa-apa yang bisa kita ubah? Yaitu satu, cara kita berpikir, niat kita, perasaan, emosi kita, ya kan? Terus gestur tubuh, respon, ya, mimik wajah, perkataan lisan, atau perilaku-perilaku, ya. Fokus dalam kendali itu ya kendalinya yang positif, bukan yang negatif. Memang kita diberi free will oleh Allah, tapi free will-nya itu bisa negatif juga. Nah, di sini maksudnya fokus dalam kendali yang positif, yang betul-betul bisa membawa kita atau mendapatkan hasil yang baik atau nasib yang baik kelak gitu di masa depan. Tapi kalau misalnya nih, fokus dalam kendalinya kita, anak nangis ya, oke, anak nangis, terus kita langsung pukul, terus sudah dipukul anaknya ngamuk gitu kan, tambah parah, misalnya akhirnya punya luka batin misalnya, dan akhirnya dia jadi pembangkang sama kita, itu malah lama-kelamaan kita nggak bisa kendalikan dia, karena udah nggak dapat contoh yang baik dari kita. Tapi kalau misalnya ketika anak nangis dan kita meresponnya dengan baik juga, dibiarkan nangis dulu, dibiarkan dia membuang sampah dulu misalnya, terus kita ajak dia diskusi gitu kan, terus kita bujuk, akhirnya dia mau berdamai dengan dirinya, dia mau minta maaf sama kita dan kita pun minta maaf sama dia, kan anak kita, dan hasilnya anaknya akan lebih tenang dan dia jadi melihat kita sebagai contoh yang baik karena kita juga nggak ngamuk gitu, seperti itu. Jadi hal-hal yang bisa diubah, ubahlah sepenuh hati. Hal untuk yang tidak bisa ubah, terimalah sepenuh hati. Jadi ketika kita sosok kita nih, apa-apa yang ada dalam kita hadapi, yang kita nggak bisa ubah, terima. Tapi kalau memang bisa diubah, ubahlah. Contoh, ketika badan kita gemuk gitu, ini bisa nggak diubah? Ya bisa, karena yang diubah adalah kebiasaan. Kita bikin mindset dulu, pengen sembuh atau pengen sehat gitu, ya kan? Sehatnya gimana? Atau pengen langsing? Ya dibikinlah tahap-tahap kebiasaan apa yang mau diperbaiki dengan dilatih terus-menerus. Ubahlah di situ. Tapi kalau misalnya kita punya pasangan atau suami atau istri yang tiba-tiba bilang dia punya kebiasaan yang tidak baik, terus tapi suami kita bilang kamu bisa nggak terima saya apa adanya? Ya sebenarnya memang kita nggak bisa terima. Kita bisa terima ya, kita bisa terima, tapi juga bisa kita tidak terima. Tergantung kita pilihannya kita apa. Tapi jangan ujuk-ujuk kita harus terima, padahal sebenarnya dia bisa mengubah apa-apa yang bisa dia ubah, gitu. Sifat, sikap, karakter itu bisa diubah, ya. Walaupun misalnya ada luka batin yang melandasi karakternya, dan kalau memang dia merasa dia harus berubah, ya ubahlah, latihanlah diubah, karena kelas-kelas self healing itu banyak. Dan sekarang untuk bisa menerima kita punya kekurangan dan kita bisa ubahlah sepenuh hati. Seperti itu benar. Jadi berdamai itu menerima sesuatu yang tidak bisa diubah. Jadi hal-hal yang kita tidak bisa ubah, misalnya ketika suami udah nggak bisa ngubah nih, dia nggak bisa mengubah dirinya gitu. Kalau kita paksa, kayaknya jadi mudaratnya lebih banyak. Berdamailah. Terimalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Karena dia pun kamu berubah. Berarti kita yang harus berdamai untuk menerima dia. Nah itu. Kalau memang masih bisa berubah, ajaklah berubah. Tapi kalau dia nggak mau berubah, ubahlah. Kitalah yang menerimanya. Dan kitalah dulu yang berubah untuk memberi contoh baik kepada dia. Gitu. Pada suami kita. Terus ada berani mengubah sesuatu yang nggak bisa diubah. Misalnya kita sendiri punya kekurangan, karakter tidak baik atau negatif, kebiasaan kita juga buruk gitu, sadarilah kalau kita bisa merubahnya, maka ubahlah, karena itu bisa diubah, karena itu di dalam kendalinya kita. Jadi di sini teman-teman, bunda-bunda bisa membedakan keduanya, jangan dibalik.
kita sibuk mengubah orang lain, ketika apa-apa yang bisa kita ubah, kita suruh orang lain menerima. Nah, gitu. Jadi ya sebaliknya, seperti yang tadi, ubahlah yang bisa kita ubah, dan kita tidak bisa ubah, terimalah. Seperti itu. Termasuk apapun yang ada di lingkungan kita. Anak, istri, suami, teman-teman yang toksik, ya, bos yang jahat, bos yang ngomel-ngomel, udah terima aja. Ya, karena kalau ya yakin aja, rumusnya seperti ini. Kita bisa merubah orang lain kalau kita berubah duluan. Oke, langkah berikutnya adalah fokus di sini kini. Ya, dengan kata mutiaranya, every moment is a once in a lifetime moment. How will you live this moment? Setiap momen hanya terjadi satu kali seumur hidup. Bagaimana engkau menghidupnya? Jadi, momen apapun, saat ini pun saya berada di depan kamera, maaf, di depan kamera laptop saya, itu pun sebenarnya satu kali aja terjadi. Nikmati, ya, rasakan sensasinya, nikmati apa-apa yang kita bisa rasakan dari, misalnya kita tangkap dari indera kita. Saya bisa melihat laptop, saya bisa mendengar back sound, ya lah. Saya bisa menyampaikan kata-kata kepada bunda-bunda. Nikmati. Begitu juga dengan bunda-bunda. Karena setiap momen hanya terjadi satu kali seumur hidup. Banyak kejadian kecemasan, anxiety, dan depresi itu karena beberapa kasus itu selalu sibuk atau terlalu fokus dengan apa-apa yang di masa lalu dan apa-apa yang ada di masa depan. Kalau masa lalu seputar kesedihan, ya. Kalau masa depan seputar kecemasan. Dan selalu ada kata-kata yang melandasi kesedihan dan masa lalu. Seandainya saja, ya. Sementara yang masa depan selalu sibuk dengan kata bagaimana kalau kita, ya. Dan kita fokus sama itu. Sementara cuci piring misalnya, yang dipikir adalah kenapa ya suami saya bisa bentak saya? Kenapa ya kok teman saya bisa sinis ya sama saya? Itu kenapa ya? Sibuk aja dipikirin itu terus. Ya, sampai ini nggak sadar nih, ternyata momen cuci piringnya udah lewat, nih, udah selesai. Ada juga misalnya lagi nyapu, itu ngawang-ngawang tuh mikirkan, anak saya kira-kira bisa sekolah nggak gini? Gimana nanti kalau saya udah nggak punya uang nih untuk membiayai dia? Gimana kalau suami saya di sana ketemu uh, another woman gitu? Itu aja yang dipikir. Ya gimana? Sibuk aja, ya. Dan episode itu terus berlangsung terus. Sementara episode dia menyapu itu nggak diingat sama sekali. Nah, disinilah kita harus melatih fokus di sini kini yang sekarang memang lagi agak viral ya dengan bahasa mindfulness. Jadi kalau lagi cuci piring, rasakanlah air yang keluar. Ketika air menyentuh tangan, ya, menyentuh tangan, rasakan gimana rasa sensasi air itu menyentuh tangan kita. Gimana sensasi kita memegang sabun. Gimana sensasi kita menggosok piring, ya. Menggosok piring, rasakan, ya Allah, sambil merasakan juga nafasnya kita. Nafas naik, isap, inhale, exhale-nya. Hirup, lepas. Dihirup, lepas. Dengan metode, ada beberapa sih ahli-ahli pernafasan itu yang menyampaikan metode 4, 7, 8. Ada juga yang metode kayak Briteco apa semuanya. Jadi nikmati aja. Tarik nafas, lepaskan, dan bayangkan, sementara bukan dibayangkan ya, tapi sementara menikmati episode-episode yang kita sementara jalani. Nyapu ya nyapu, nikmati nyapunya, rasakan kaki menyentuh lantai, rasakan pasir-pasir menyentuh lantai, sambil narik nafas. Seperti itu Bunda. Karena manfaat dari mindfulness itu adalah, mindful ya, itu akan membawa pikiran kita stay di tempat,
dengan apa yang kita sementara pikirkan. Dia nggak akan lari-lari gitu kayak monyet, pindah kanan, pindah kiri. Jadi latihan pernafasan sambil mindful itu adalah untuk memberhentikan pikiran yang loncat kanan, loncat kiri. Jadi itu fungsinya kita, kenapa kita fokus di sini kini. Ya, benar. Seperti ada kalimat Ibnu Umar ya, bila engkau berada di sore hari, maka jangan menunggu datangnya pagi. Dan apabila engkau di pagi hari, maka jangan menunggu datangnya sore. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Oke, benar. Nah, fokus berikutnya adalah the breath you just took is love, adalah fokus syukur. Setiap nafas yang kamu hirup adalah cinta. Seperti tadi bahasa tadi mindful kan pakai tarik nafas ya. Ketika kamu tarik, bunda-bunda tarik nafas, setiap satu kali tarik nafas, terus dihembuskan ketika lagi nafas, itulah cinta. Cinta dari Allah, karena Allah masih memberikan kita nafas. Salah satunya yang hilang, yang pertama hilang ketika kita diwafatkan oleh Allah adalah nafas yang hilang dengan berhentinya jantung. Ya, yang memompa udara itu. Memompa darah, paru-paru memompa udara. Jadi, latihanlah selalu fokus syukur. Ya. Karena dari ujung kaki sampai ujung rambut, ujung rambut sampai ujung kaki, itu semua pemberian Allah yang kita harus syukuri. Kalau metode mindfulness juga ada bahasa tentang ketika kita lagi mindful, kita bersyukur, ada biasanya disampaikan ada perhatikan 5 yang hal bisa kita lihat. Nikmati 5 hal itu. Kita bisa melihat anak kita, bisa melihat matahari, bisa melihat daun-daun, bisa melihat mobil jalan, bisa melihat orang-orang bahagia gitu. Syukuri. Terus ada lagi 4 hal yang bisa kita dengar. Saya bisa mendengar suara saya sendiri, saya bisa mendengar back sound, saya bisa mendengar suara AC ya, saya bisa mendengar anak saya keluar masuk buka pintu. Itu Masya Allah banget. Kalau itu diambil gimana? Terus ada lagi 3 yang dirasakan adalah gestur tubuh dan gerakan atau sentuhan. Ya, seperti itu dilatihnya. Jadi latihlah syukurnya. Setiap bangun tidur, tarik nafas, langsung baca doa bangun tidur, ya. Terus bersyukur, ya Allah, makasih Engkau telah memberikan saya nikmat tidur, ya. Terus tarik nafas, nikmat nafas, ya. Engkau memberikan saya waktu istirahat. Masya Allah. Tarik, panggil terus rasa syukurnya itu. Yang sementara juga saya pengen latih. Sementara latih dan terus mau dilatih syukur ini. Karena syukur ini juga bermakna berkelimpahan gitu. Kalau mensyukuri, maka kita bersyukur, makin ditambahkan nikmat. Ya kan berkelimpahan. Seperti itu, mudah-mudahan. Jadi apalagi nih kegiatan-kegiatan syukur yang biasa kita lihat itu ya, kayak biasanya kita lihat di permainan sepak bola, itu ada sujud syukur, ya. Tapi ada yang paling penting, yaitu syukur sujud. Yang harus kita syukuri adalah syukur kalau kita masih dikasih kesempatan untuk sujud. Gimana kalau Allah marah, membiarkan kita nggak sholat? Padahal nikmat yang terbesar adalah syukur. Kita masih bisa sujud. Nikmat terbesar adalah kita dikasih nafas. Syukurilah itu. Dan fokuslah kita selalu bersyukur. Seperti itu benar-benar. Selanjutnya, fokus berikutnya adalah fokus memulai dari yang kecil. Small case open big doors. Kunci kecil membuka pintu yang besar. Nggak ada salahnya bunda-bunda boleh punya mimpi besar. Punya keinginan yang besar, ya. Pengen umroh, ya. Boleh.
Tapi fokus memulai dari yang kecil adalah mulai niatnya dulu. Memantaskan diri. Memulai dari niat dulu. Oke deh Allah, saya buka rekening deh. Gitu. Saya nabung dulu deh 100.000 gitu. Ya kan? Terus sudah itu saya nabung lagi setiap hari 100.000 misalnya contoh. Terus saya mulai deh cari video-video YouTube tentang manasik umroh gitu. Seperti itu. Insya Allah makin hari dan Allah melihat kita punya usaha, ikhtiar. Kita nggak tahu kalau Allah bisa saja lebih cepat mengabulkan doa kita, keinginan kita. Tapi di sisi baik saja, itu bisa membuka peluang-peluang besar. Seperti waktu saya masih kuliah ya, pengen jadi seperti si A gitu. Ya dari kecil udah kursus, jadi SMA udah kursus bahasa Inggris, udah latih public speaking pelan-pelan, udah mulai belajar organisasi, ya, udah mulai suka membaca. Dan ketika saya sudah mulai menapakinya dan mulai terwujud, ya alhamdulillah. Itu di sisi baiknya. Tapi kalau di sisi buruknya juga parah. Kasus-kasus perceraian sebenarnya itu dari hal-hal yang kecil. Seorang istri, maaf banget, seorang istri atau suami, ya, kalau dari istri tidak melayani suaminya dari hal yang terkecil dulu, gitu ya. Begitu pula dengan suami, mulai mendiamkan istrinya dari hal yang terkecil dulu. Besok terulang lagi. Akhirnya makin besar, dan ketika tidak ada lagi pelayanan dan tidak ada lagi tegur sapa dari istri dan suami, akan ada nih tiba-tiba biasanya orang-orang yang kayak membuka peluang gitu, ketemu orang baru, ternyata lebih perhatian. Nah, jebol, ya kan? Akhirnya jadi besar dan berujung pada perceraian. Jadi mulailah dari kecil. Jadi untuk memperbaiki keadaan diri kita, mulai dari kecil. Dari yang sekarang sudah lagi bermasalah di rumah, perbaikilah yang kecil. Mulailah. Ya ini untuk pelajaran buat saya juga ya. Mulailah untuk mulai melayani suami dengan rasa ikhlas, ya, karena semua mata-mata karena Allah gitu. Cobalah. Jadi fokus memulai dari yang kecil. Selanjutnya adalah masih seputar yang tadi. Di sini kunci surga atau kunci neraka. Tadi saya sudah kasih contoh ya tentang umroh dan masalah perceraian. Jadi kuncinya itu ya kita yang pegang. Adapun Allah yang pegang, tapi free will-nya itu ya kita bisa pegang juga. Kita mau melayani suami kita dengan baik atau tidak. Apakah kita akan memegang kunci surga? Enggak, itu akan jadi kunci neraka. Apakah kita komplain dengan penghasilan suami, terus sibuk, terus mendrive suami, itu akan jadi kunci neraka. Tapi kalau kunci surga kita lebih tenang, kita sudah memperbaiki hal-hal terkecil untuk suami, untuk keluarga, untuk anak, dan lama-kelamaan suami juga berubah menjadi lebih baik, ya. Dicoba, itu kita akan pegang kunci surganya. Pelan-pelan seperti itu. Pasti ada perubahan. Dilatih sama-sama ya Bunda, untuk saya juga ya Bunda. Oke, untuk fokus yang terakhir adalah fokus kepada pikiran. Control your mind, control your life. Kendalikan pikiran, maka engkau mengendalikan hidup. Seperti yang saya sampaikan di awal dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Tidak akan berubah nasib satu kaum sampai dia merubah apa-apa yang ada dalam dirinya. Dan di dalam dirinya itu adalah pikiran dan perasaan. Maaf. Jadi Bunda, hidup akan hasilnya baik atau tidak, itu tergantung dari pikiran kita. Tergantung dari pikiran kita. Kalau kita fokus
pikiran kita yang negatif, hasilnya juga akan jadi negatif. Untuk mengubah hasil atau mengubah nasib, kita harus mengubah perilaku dulu. Ya. Tapi untuk mengubah perilaku, kita harus memperbaiki perasaan kita dulu. Dan untuk mengubah perasaan, kita harus mengubah pikiran kita. Sekarang jalan pintasnya apa? Ya, perbaiki pikiran langsung. Dari, oke lah, saya punya tujuan hidup pengen jadi seorang coach misalnya. Apa yang saya harus ubah? Pikiran dulu. Yang pertama bikin goals-nya dulu. Saya pengen menjadi coach. Udah ada goals-nya, bikin mindset-nya. Bisa nggak? Yakin nggak? Ya kan? Udah yakin aja. Pasti bisa. Setelah itu, yakini dalam perasaan. Nikmati, rasakan, kalau memang bisa jadi coach. Ya. Terus gali ilmunya. Jadi kebiasaan. Dikontrol dirinya. Dengan mengurangi waktu main atau main scroll HP, itu menjadi waktu belajar. Ilmu-ilmu untuk menjadi seorang coach itu ya pelajari ilmu coachingnya. Selain itu public speakingnya, karena ilmu coach juga kita harus ngobrol sama orang lain. Kita selalu bertanya ke orang lain, ya. Terus yang belajar ilmu tentang coaching sendiri, ilmu-ilmu tentang seperti inner game ini. Jadi kita bisa mengubah diri kita, ya, dan mengendalikan kita itu dengan mengubah pikiran kita terlebih dahulu. Seperti itu benar-benar. Dan dari 7 kaidah ini, satu aja yang kita bisa latih terus-menerus itu akan berdampak baik pada diri kita. Apalagi kita latih pelan-pelan dari 1. Dan saling terkait ya. Dari 1 sampai 7 saling terkait. Misalnya, fokus ke dalam itu yang 1 dengan fokus pikiran itu sama. Mengubah diri, iya sama-sama. Fokus ke dalam kendali, iya sama. Dan fokus di sini kini tentang kita mengontrol pikiran kita, stay di sini. Fokus syukur adalah betul-betul juga dinikmati semua apa-apa dan itu juga mainnya di pikiran. Dan fokus memulai hal kecil itu tentang kebiasaan. Ya, tapi mulai dari pikiran juga. Dan terakhir adalah fokus ke pikiran. Latihlah Bunda pilih 1. Atau kalau bisa 1, 2, 3 semuanya dilatih, Masya Allah. Insya Allah akan ada perubahan. Akan ada perbaikan yang kita lihat dan Allah akan melihat kesungguhan kita. Nanti Allah yang mengubah orang-orang yang ada yang ingin kita lihat perbaikan pada orang itu. Nggak usah sibuk ngurusin orang lain. Kita sibuk urus diri kita aja. Kalau mereka belum berubah ya, udah pasrahkan aja. Berarti masih ada yang perlu kita perbaiki lagi dalam diri kita. Seperti itu benda-benda 7 kaidah fokus ya untuk mengubah hidup. Udah saya sampaikan. Yang pertama adalah fokus ke dalam. Yang kedua adalah fokus mengubah diri. Yang ketiga adalah fokus dalam kendali. Yang keempat adalah fokus di sini kini. Ya. Yang kelima adalah fokus bersyukur. Yang keenam adalah fokus memulai hal kecil, ya. Dan yang ketujuh adalah fokus dalam pikiran. Latihan terus benda-benda ya, sama-sama lah. Ya nanti kalau pertemuan sudah offline, ya setelah Lebaran, nanti kita latihan ya sama-sama. Karena saya juga belum ahli ya. Di sini saya terus belajar dan semoga saya bisa memberikan manfaat ilmunya ke bunda-bunda sambil saya belajar juga. Demikian video tugas hari ini. Sebelum saya tutup, baik kita membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.